Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan yang dirahmati Tuhan serta teman-temanku sayang yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena telah memberi kita kesempatan berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Pada pagi yang indah kali ini, saya ingin menceritakan cerita singkat tentang perjuangan para pemuda pada masa penjajahan dulu. Tepatnya yang akan saya ceritakan ialah saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dulu nama Indonesia tidak pernah ada, yang ada adalah Jawa, Sunda, Madura, Batak, Bugis, dan suku-suku lainnya. Akan tetapi demi kemenangan Indonesia melawan penjajahan Belanda, semua suku rela membuang gengsinya, bersatu saling menerima perbedaan satu sama lain. Persatuan dan toleransi semacam itulah yang mulai hilang dari pemuda-pemuda Indonesia saat ini. Banyak orang saling menghina karena perbedaan agama, budaya, atau pandangan politik. Akhirnya, karena terlalu berdebat, akhirnya lupa Indonesia punya masalah-masalah yang lebih penting. Oleh karena itu, generasi muda harapan bangsa, marilah bersama-sama kita semua berusaha menjaga toleransi dan kerukunan meski punya latar belakang berbeda. Jangan sampai sedikit perbedaan malah menghalangi kita untuk menjadi SDM Indonesia yang unggul. Ingatlah filosofi dari gerakan Sumpah Pemuda, gerakan yang mati-matian dibentuk pendahulu kita di masa lalu. Terus semangat dan jadilah generasi yang bisa mengharumkan nama Indonesia di masa depan. Semangat! Jika ada kurang lebihnya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang sudah kalian dapatkan bisa diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza dari kelas 6B. Hari ini saya mau membaca pidato Sumpah Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Hari ini tanggal 28 Oktober 2020 mengingatkan kembali kepada kita semua sebuah peristiwa yang terjadi 87 tahun silam, di mana terjadi sebuah sumpah bersama yang dilakukan seluruh pemuda anak negeri ini yang kemudian sekarang kita kenali dengan Sumpah Pemuda. Kita tentu sangat ingin isi Sumpah Pemuda tersebut. Sumpah Pemuda yang diikrarkan para pemuda yang bergabung dalam berbagai pada 28 Oktober 1928 ikut menandai sejarah perjalanan bangsa ini. Adapun isi dari Sumpah Pemuda. 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan di bahasa Indonesia. Semangat baru ini dikobarkan para pemuda di tengah masa penjajahan. Tujuannya 1. Mencapai cita-cita kemerdekaan. Sumpah Pemuda Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908 dan Proklamasi 17 Agustus
1945 adalah benang merah sejarah perjuangan untuk mencapai Indonesia yang berdaulatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, rekan-rekan yang saya cintai, di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Aku Penjaga Pemersatu Bangsa. Marilah kita panjatkan puji syukur serta Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya yang kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Negara yang tercinta ini, Republik Indonesia, merdeka karena persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya persatuan dan tak akan adanya nama Indonesia. Maka persatuan dan kesatuan harus dijaga dalam kehidupan bernegara. Karena sebagai diketahui, negara kita ini dibentuk oleh beraneka ragam suku, bahasa, adat istiadat, agama, dan budaya. Hadirin yang saya hormati, ada satu peribahasa yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa ini menggambarkan kepada kita bahwa dengan persatuan dan kesatuan menjadi alat penjaga pemersatuan bangsa yang utuh. Karena dengan persatuan dan kesatuan, kehidupan masyarakat akan tertib dan teratur. Hadirin yang saya hormati, kita sebagai generasi muda yang merupakan penerus bangsa, hendaknya memupuk semangat persatuan dan kesatuan dari sekarang. Mari kita laksanakan semangat persatuan dan kesatuan. Di sekolah, hilangnya semangat perbedaan dan perpecahan. Kita sebagai seorang pelajar, marilah kita terapkan semangat persatuan di lingkungan rumah dan sekolah. Marilah kita bersatu pada membangun negara ini, sehingga Republik Indonesia kelak akan menjadi negara maju dan disegani di seluruh dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Penjahit benang membawa peti. Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi saya akan berpidato tentang aku generasi penjaga persatuan bangsa, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang berbangsa, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini guna memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia yang berbahagia, pagi ini tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2020, segenap lapisan bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal tersebut mempunyai arti generasi muda mengadakan Kongres 2 di Jakarta untuk mengikat sumpah sakti yang mengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun isi sumpah para pemuda tersebut ialah: pertama, kami putra-putri bangsa Indonesia bertanah air, satu tanah air Indonesia. Kedua,
kami putra-putri bangsa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri bangsa Indonesia, berbangsa satu bahasa Indonesia. Saudara-saudara dan setanah air Indonesia yang berbahagia, itulah ikrar Sumpah Pemuda yang telah dikenal oleh semua lapisan bangsa Indonesia. Dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda, yang terpenting bagi kita semua adalah hendaknya kita menjadi pemuda yang aktif dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan pada masa sekarang ini. Oleh karena itu, anak-anakku generasi muda harapan bangsa, mari bersama-sama kita semua berusaha menjaga toleransi dan kerukunan meski punya latar belakang berbeda. Jangan sampai sedikit perbedaan malah menghalangi kita untuk jadi SDM Indonesia yang unggul. Ingatlah filosofi dari gerakan Sumpah Pemuda, gerakan yang mati-matian dibentuk pendahulu kita di masa lalu. Terus semangat belajar dan jadilah generasi yang bisa mengharumkan nama Indonesia di masa depan. Semangat! Demikian pidato saya dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan generasi semakin semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang positif. Kurang lebihnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat-sehat ya di rumah dan juga tetap protokol yang ada ya. Sebelum itu, yang pertama kepada kepala sekolah yang saya hormati, para bapak atau ibu guru yang saya hormati, para orang tua siswa atau siswi yang saya hormati, dan juga teman-teman saya maupun adik kelas saya yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dirinya kita sekarang masih dalam keadaan yang aman dan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan pada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan rahmat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Maisyola dari kelas 6B. Saya ingin menyampaikan sedikit pidato yang membahas mengenai aku generasi penjaga penerus bangsa. Pada bulan Oktober ini, tepatnya tanggal 28, kita akan kembali merayakan atau mengenang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah satu contoh utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita dirinya bangsa Indonesia. Negara kita tidak akan merdeka jika tidak ada persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, tidak akan ada Republik Indonesia. Kita harus banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada para pemuda yang telah menyatakan satu Indonesia, satu bangsa, dan satu bahasa. Kita juga harus banyak berterima kasih kepada pahlawan yang telah berjuang mati-matian demi negara ini. Para pemuda ini memiliki sebuah semangat dan pantang menyerah yang berkobar. Maka dari itu, kita harus menanamkan sikap tersebut dalam diri kita. Dalam sejarah pergerakan dan peristiwa yang terjadi selama penjajahan, para pemuda inilah yang menjadi peranan penting dalam peristiwa tersebut. Ketika mereka berusaha mempertahankan dan merebut kemerdekaan dari para penjajah pada kala itu. Para pemuda dan yang lainnya berusaha mati-matian hingga mereka mempertaruhkan nyawanya hanya untuk merebut kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sehingga seperti saat ini, bangsa Indonesia dikenal dengan negara yang merdeka dan bebas dari penjajah. Untuk itu, ayo semua kita menjadi generasi muda yang lebih semangat lagi dan pantang menyerah. Kita harus berani dan jangan pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tua kita. Kita harus menghargai jasa para pemuda dan para pahlawan yang telah berjuang hingga mempertaruhkan nyawanya sendiri. Kita
kita dapat melakukan beberapa hal yang kita menghargai jasa mereka dengan cara kita melakukan hal seperti pantang menyerah, terus juga tindakan air, terus juga berani memperjuangkan kebenaran, terus menjunjung nilai-nilai nasionalisme dan persaudaraan antar agama, ras, suku, bangsa, dan sebagainya. Terima kasih kepada yang sudah mendengar pidato saya. Kurang lebihnya ataupun ada kesalahan kata-kata dari saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa melaksanakan lomba pidato tanpa ada halangan suatu apapun. Dan tak lupa pula marilah kita sanjungkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bu Ayu sebagai wali kelas 6B, yang saya hormati panitia penyelenggara lomba dan teman-teman serta lomba yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan pidato tentang aku generasi penjaga persatuan bangsa. Sebagai generasi bangsa, tugas kita adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, yang beraneka ragam suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Untuk itu, kita sebagai generasi bangsa wajib menjaga keutuhan bangsa ini. Dan sebagai generasi muda, mari kita bangun negeri ini dengan cara belajar yang rajin dan tekun, supaya kita menjadi generasi muda cerdas sehingga kita bisa membangun negeri ini menjadi negeri yang besar dan makmur serta damai. Mari kita saling membantu dan bahu-membahu menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa kita, karena NKRI adalah harga mati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tak ada gading tak retak, kesalahan hanya milik saya, kebenaran hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alani matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada tabi'innya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Nama saya Zaki, kelas 6B dari Cipinang 05 pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato tentang penjaga persatuan bangsa. Apa itu penjaga persatuan bangsa? Menurut saya persatuan bangsa adalah bersatunya bangsa dengan yang memiliki perbedaan agama, suku, ras, bahasa, dan adat istiadat yang berada dalam wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi.
Setiap generasi, umur, golongan sangatlah diwajibkan untuk memiliki rasa persatuan bangsa agar bangsa Indonesia dapat terus maju, tumbuh, dan berkembang. Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak buruk dari penyebaran COVID-19. Untuk menangani pandemi COVID-19 ini, mulai dari melaksanakan PSBB di beberapa daerah, membuat aturan protokol kesehatan, menutup beberapa tempat hiburan, dan lain-lain. Dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi maju menjaga persatuan bangsa di tengah pandemi COVID-19 ini? Ada banyak cara yang dapat kita lakukan sebagai generasi penjaga kesatuan bangsa di tengah pandemi COVID-19 ini. Di antaranya adalah menggunakan masker, rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, hindari kerumunan, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Memberikan sumbangan uang atau sembako kepada masyarakat yang terkena dampak negatif COVID-19. Memberikan sumbangan atau dukungan kepada para tenaga medis. 6. Bekerja, beribadah, bersekolah di rumah saja. Rajin berdoa, meminta pertolongan pada Tuhan Yang Maha Esa agar kondisi bangsa ini dapat pulih kembali. 7 cara inilah yang telah saya rangkum sebagai generasi penjaga persatuan bangsa untuk dapat memulihkan kembali. Dengan ini juga kita tidak hanya bertujuan untuk memulihkan bangsa ini saja, tetapi tidak hanya bertujuan untuk memulihkan bangsa ini saja, tetapi kita juga dilatih untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keadaan yang buruk saat ini. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, menyelenggarakan kerjasama tanpa membeda-bedakan, saling menghormati, memiliki rasa rela berkorban atau patriotisme, menjaga hubungan baik dengan Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dan masih banyak lagi. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pidato saya adalah kita merupakan generasi maju yang memiliki banyak perbedaan, tetapi walau berbeda kita juga harus memiliki rasa kesatuan dan persatuan untuk bangsa Indonesia meskipun dalam kondisi yang buruk sekalipun seperti pandemi COVID-19 saat ini yang melanda Indonesia. Demikian pidato dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan juri yang saya hormati dan tak lupa rekan-rekan yang saya cintai. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Aku Generasi Penjaga Persatuan Bangsa. Negara kita yang tercinta ini, Republik Indonesia, merdeka karena persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya persatuan, tak akan ada yang namanya Republik Indonesia. Maka kita harus berterima kasih kepada para pemuda yang pada tanggal 28 Oktober 1928 telah mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Inilah hakikat persatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan haruslah dijaga dalam kehidupan bernegara. Karena sebagaimana diketahui, negara kita ini dibentuk dari keraneka ragam suku, bahasa, adat istiadat, agama, dan budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya
kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga kita terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Dewan juri yang saya hormati dan tak lupa rekan-rekan sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato berjudul Generasi Muda Penjaga Persatuan Bangsa. Hadirin yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya cintai, negara kita ini yang tercinta ini, Republik Indonesia, merdeka karena adanya persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya persatuan, tak akan ada yang namanya Republik Indonesia. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang dituntut harus mampu tampil ke depan dalam upaya melanjutkan pembangunan nasional bangsa Indonesia. Untuk itulah generasi muda harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan haruslah dijaga dalam kehidupan bernegara, karena sebagaimana diketahui, negara kita ini dibentuk dari beraneka ragam suku, bahasa, adat istiadat, agama, dan budaya. Tentu tak mudah menyatukan perbedaan tersebut. Namun, hal ini bukanlah sesuatu yang tak mungkin dilaksanakan. Sejarah membuktikan berkat persatuan dan kesatuan, bangsa ini bisa merdeka. Semoga dengan semangat kemerdekaan kita semua tetap termotivasi menjadi generasi penjaga persatuan bangsa. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah, Bapak, Ibu Guru, dan para juri lomba pidato. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Hari ini kita dapat berjumpa dalam rangka lomba pidato dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2020. Karena bulan Oktober ini disebut bulan bahasa Indonesia. Di bulan ini bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa kesatuan. Tema kali ini adalah Aku Generasi Penjaga Persatuan Bangsa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, terdiri dari beribu-ribu pulau yang kaya akan suku dan budaya, yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terjadi konflik. Seperti yang tertulis dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Saat ini banyak sekali masalah yang melanda negara kita. Contohnya sekelompok orang yang mengatasnamakan organisasi yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan juga teroris yang mengancam keutuhan negara. Kita tidak menghendaki terjadinya perpecahan bangsa dan negara Indonesia.
persatuan dan kesatuan yang tinggi bangsa Indonesia sendiri. Semoga masalah tersebut cepat teratasi agar negara kita selalu aman, tentram, dan damai. Kita sebagai generasi penjaga persatuan bangsa harus ikut berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang lainnya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghormati keragaman suku, budaya, dan agama. Perbedaan bukan merupakan kendala bagi kita. Jadilah perbedaan sebagai kekayaan bangsa kita. Oleh karena itu, semangat persatuan dan kesatuan tetap diperlukan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Bhinneka Tunggal Ika, jagalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa Fauzia dari kelas 6B SDN Cipinang 05 Pagi. Saya akan membuka pidato saya dengan kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Atas kehadirannya dan rahmatnya kita bisa hadir di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam dengan tercurahnya semua kesehatan yang diberi kepada Allah. Dewan juri yang saya hormati dan tidak lupa rekan-rekan yang paling saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Aku Generasi Penjaga Persatuan Bangsa. Negara Republik Indonesia merdeka karena adanya persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan tidak akan ada yang namanya Republik Indonesia. Dan jangan lupa kita harus berterima kasih kepada para pemuda yang hadir pada tanggal 28 Oktober 1928, karena tanpa mereka kita tidak akan bisa merdeka. Itulah hakikat dari bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan harus dijaga dalam keadaan bernegara. Dan tidak lupa kita harus, sebagaimana kita harus mengetahui di negara kita ini dibentuk dalam beragam suku, bahasa, adat istiadat, dan budaya. Tentu tak mudah untuk dipersatukan perbedaan tersebut, tapi bukanlah suatu hal yang tidak bisa kita lakukan dengan baik untuk menyatukannya. Sekian dari saya, Sipa Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Azizatul Zahra. Saya kelas 6B dari sekolah SDN Cipinang 05 Pagi. Sebelumnya kepada ibu atau bapak guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, saya berterima kasih sudah diberi waktu dan kesempatan untuk membacakan naskah yang bertema Aku Generasi Penjaga Persatuan Bangsa. Sebelumnya, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tak lupa juga salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai generasi penerus bangsa siap mendukung dan memajukan negara Indonesia sebagai negara yang maju dan disiplin. Dan kita sebagai penerus bangsa siap menjaga persatuan bangsa walaupun di negara kita ini beraneka ragam dalam adat, suku, bahasa, agama, dan budaya. Kita juga harus berterima kasih kepada para pahlawan yang sudah mendahului kita. Ingat ya teman-teman, tanpa adanya persatuan takkan ada yang namanya Republik Indonesia. Jika kita tidak bersatu, negara kita akan hancur ya teman-teman.
sampai terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika, atau yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita masuk ke Sumpah Pemuda. Nah teman-teman tahu kan Sumpah Pemuda? Ya, Sumpah Pemuda itu artinya adalah satu tonggak dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan isi 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu adalah isi dari Sumpah Pemuda. Kalian pasti tahu dong isinya itu dan hafalkan ya teman-teman jika belum tahu. Nah, Sumpah Pemuda ini memiliki banyak nilai positif yang menjadi inspirasi bagi pemuda tangguh Indonesia dalam memperjuangkan pertahanan kemerdekaan Indonesia ini sampai sekarang. Jadi kita juga harus berterima kasih banget kepada para pahlawan kita yang sudah gugur dalam menjaga persatuan kemerdekaan Indonesia ini. Kita juga sebagai pemuda Indonesia harus kokoh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan bersama-sama dengan membasmi adanya perpecahan negara ini dengan cara belajar juga untuk anak murid yang berkuliah gitu ya teman-teman. Jadi kita jangan kebanyakan bermain gadget. Ada waktunya untuk juga belajar, beribadah, berolahraga, bermain dengan teman-teman yang lainnya dengan cara permainan tradisional. Itu juga bagus teman-teman. Jadi intinya kita sebagai generasi penjaga persatuan bangsa itu harus kokoh, harus bersemangat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah dijajah oleh negara-negara lain waktu dulu. Dengan bertahun-tahunnya negara kita dijajah, negara kita dibasmi, dengan adanya kematian para pahlawan kita yang sudah gugur, tapi para pahlawan kita bersatu teguh tanpa adanya perceraian, itu menjadi kemerdekaan bagi negara Indonesia. Sebelumnya saya Sania Zatul Zahra dengan ini mengucapkan permohonan maaf jika ada salah kata-kata atau kata-kata yang kurang mampu dilihat atau didengar oleh Bapak atau Ibu guru dan teman-teman lainnya.